Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kutsiah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Sebelum memasuki materi, saya di sini sudah merangkum mengurai pembahasan yang saya nanti akan bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama itu ada pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang nomor dua itu ada ruang lingkup syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang nomor tiga ada tujuan dan manfaat syariah, fikih, dan hukum Islam. Kemudian yang nomor 4 itu ada hubungan antara fikih, syariah, dan hukum Islam. Dan yang terakhir itu ada perbedaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Sebelum ke materi, saya di sini mau menyampaikan sedikit demi sedikit uraian yang nanti saya akan bahas. Dan yang paling saya bahas nanti semoga kalian juga mengerti dari apa yang saya maksud ini. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian syariah terlebih dahulu. Syariah itu menurut Al-Jurjani atau diartikan sebagai mazhab tarik mustawin atau jalan yang lurus. Menurut itu, syariah itu memiliki banyak luasan atau cangkupan yang lebih banyak. Dan kalau menurut syariah secara harfiah, secara bahasa, itu adalah binatang, sumber air, tempat binatang-binatang berkumpul setiap hari untuk minum. Dan menurut istilah ketetapan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia umat Islam. Dengan ini Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia Islam bahwasanya untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia, aspek kehidupan manusia, dan moral kehidupan manusia. Kemudian syariah menurut bahasa atau etimologi yaitu jalan air ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang dimiliki oleh setiap muslim manusia. Nah, jadi pengertian dari atas bisa dikatakan bahwasanya orang muslim itu harus mematuhi syariat-syariat agama Islam yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah. Dan tugas kita sebagai manusia umat Islam, kita harus mempercayai dan meyakini menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli mendefinisikan syariah itu segala tindakan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dan mengenai tingkah laku akhlaknya. Jadi hidup kita seperti ini, kita sudah ditentukan bagaimana cara menatakan akhlak kita dengan benar, bagaimana cara kita melakukan tindakan-tindakan apa yang telah kita lakukan. Seperti contohnya hari ini kita melakukan apa, tingkah lakunya kita seperti apa. Nah, kita aja yang menjalani belum tentu tahu bagaimana akhlak aku seperti ini hari ini, bagaimana, tetapi Allah sudah mengetahui bagaimana
oh anak ini mempunyai akhlak seperti ini, atau juga bisa teman, saudara, atau tetangga bisa menilai akhlak kita kehidupan sehari-harinya melalui melalui itu, melalui melihat sesuatu yang kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menurut etimologi itu syariah adalah hukum-hukum Allah Ta'ala yang diturunkan kepada nabinya bagi kemaslahatan manusia dalam di dunia dan di akhirat. Jadi bisa diimbangkan tadinya yang menurut para ahli itu kita berhubungan segala sesuatu kepada akhlak. Tetapi kalau menurut terminologi syariah itu jalan menuju akhirat dan dunia. Kemudian dilihat dari segala hukum syariah itu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana hubungannya dengan akhlak, akidah, dan norma yang kami sebutkan tadi. Jadi pengertian syariah itu mempunyai arti luas yang mencakup antara bidang iktidikiyah yaitu moral, akhlak. Kemudian kalau yang secara fikih nabawi yaitu hukum yang ditunjukkan dengan yang bersumber Al-Quran dan hadis. Kemudian yang nomor 2 itu ada pengertian fikih. Fikih menurut bahasa Arab yaitu fikhihan yang mempunyai arti mengerti dan memahami. Sedangkan menurut definitif itu adalah ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang digali dengan dalil-dalil yang bersifat bahwasanya ilmu fikih itu mempunyai banyak semacam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, fikih itu mempunyai arti makna bahwasanya fikih itu mempunyai yang tersumber di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk ditetapkan pada perbuatan dan tingkah laku manusia yang telah dewasa, yang mempunyai akal sehat dan melaksanakan hukum Islam sesuai dengan standar atau syariat-syariat agama Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya jelaskan sedikit demi sedikit bahwasanya fikih menurut bahasa Arab, menurut definitif, menurut pengetahuan. Jadi fikih itu sangatlah berkaitan dengan syariah. Karena apa? Fikih itu hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah. Nah, gitu. Jadi tapi dengan sisi lain, syariah itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Tetapi kalau fikih itu sumber-sumber dari akal manusia yang mencakup ilmu pengetahuan yang lebih luas. Pengertian selanjutnya itu adalah pengertian hukum Islam menurut bahasa Arab yaitu al-salam yaslimu islaman yang mempunyai makna arti luas sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi yaitu qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la ya'tikum a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Artinya orang-orang
Arab Badu itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tapi bukanlah kami telah tanduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan lagi Maha Pengampun. Makna dari hadis tersebut bahwasanya kita belum dikatakan sempurna. Bahwasanya orang yang sudah mempunyai bekal atau agama yang lebih luas, belum tentu dia memiliki agama yang sempurna. Tidak boleh menyombongkan diri bahwasanya aku loh ini sudah mempunyai banyak ilmu, kamu aja belum. Aku ini loh agamanya lebih sempurna. Nah, itu tidak boleh disombongkan meskipun kamu sudah mempunyai banyak ilmu, yang mempunyai pengetahuan yang lebih banyak. Nah, itu. Bila kata hukum disambungkan kepada Islam, jadi hukum Islam. Nah, maka diartikan atau dianggap sebagai seperangkat peraturan kehidupan, wahyu Allah dan sunnah Rasul bagi umat atau tingkah laku manusia. Nah, penyebutan hukum Islam sering dipakai dengan syariah Islam atau fikih Islam. Bahwasanya itu diterjemahkan yang mempunyai arti hukum Islam as-sur. Kemudian yang nomor 2 itu ada pengertian ruang lingkup syariah, fikih, dan hukum Islam. Nah, di sini hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum Indonesia itu ada syariah dan fikih, atau kadang juga ada usul fikih, yaitu kaidah-kaidah Islam. Kemudian syariah merupakan landasan dari fikih. Sebaliknya, fikih adalah mencakup dari syariah. Tetapi syariah dalam ruang lingkup Islam itu adalah yang mendasar atas dasar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang belum tercampuri oleh nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau penalaran pemahaman terhadap nas Al-Quran dan ilmu-ilmu pengetahuan yang dimiliki atau yang diperoleh yang tidak bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan ini, dalam hukum Islam sudah diatur bahwasanya hukum Islam mengatur antara manusia dengan sesama makhluk. Nah, bisa dikatakan bahwasanya kita bisa mengartikan kita saling tukar pendapat, tukar wawasan. Nah, seperti itu. Dan hukum selanjutnya mengatur kita dengan Allah. Bisa dikatakan kita hubungan sesama manusia, kayak seperti contohnya kita musyawarah, kayak kita pengajian. Nah, itu berhubungan dengan manusia. Tetapi kalau dengan berhubungan dengan Allah, bisa kita katakan seperti contohnya kita sholat, berdoa, mohon ampun. Nah, itu berhubungan dengan Allah. Bisa dibedakan antara kita sama manusia dan kita sesama Allah. Di sini ada beberapa ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama itu ada hukum mukahat yang terdiri dari yang segala masalah berhubungan dengan perkawinan, hubungan perceraian dan lain sebagainya. Dan ada hukum
ahli waris yang bersangkutan tentang peninggalan, terus harta warisan atau pembagiannya. Dan ada juga hukum muamalat yang bersangkutan dengan hak benda, minjam meminjam, atau tentang jual beli. Dan ada lagi hukum Islam mengibaratkan kita mewajibkan untuk sholat, mengamalkan, dan untuk mencari pahala. Beberapa ruang lingkup fikih yang mencakup tentang hukum syara antara lain yaitu yang pertama ada hukum beribadah. Bagaimana cara kita melakukan beribadah atau cara menjalankan cara-cara untuk melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan tentang Allah tersebut. Kemudian ada juga lagi hukum fikih ruang mukahat ialah suatu hukum-hukum keluargaan dalam menghadapi atau memecahkan suatu masalah atau akibatnya dengan hukum. Kemudian yang selanjutnya ada hukum Islam fikih yaitu ruang lingkup muamalat yang berarti tata tertib hukum. Dengan dilihat hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan habbu minallah, dan yang kedua hubungan manusia dengan sesama manusia disebut juga hasbu minan nas. Nomor 3 yang akan dibahas yaitu tujuan dan manfaat syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama yaitu ada tujuan dan manfaat syariah, yaitu menunjukkan bahwa nilai-nilai dan ajaran ketentuan Allah itu lebih penting dan luhur dibandingkan kepentingan manusia. Ya, kemudian yang nomor 2 itu ada melaksanakan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan kepada umat manusia, terdapat pada surat Al-Hajj ayat 67 yang berbunyi yaitu likulla ummatin ja'alna mansyakahum nasikuh falamma yunazi'unnaka fi amri wa ta'u illa rabbaka innaka la'alla huda mustaqim. Artinya, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantu kamu dalam urusan syariat ini dan seluruh kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga itu ada kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia dan hidup manusia, di mana syariah itu menunjukkan keberadaan umat manusia dengan jalan yang lebih benar. Kemudian ada tujuan dan manfaat fikih, yaitu merupakan hukum-hukum syariat yang terdapat atau yang tertanam perbuatan dan ucapan manusia, di mana fikih itu berada kepada syariah, dengan sebaliknya syariah berada kepada fikih, untuk saling melengkapi dengan satu sama yang lainnya. Nah, di sini manfaat mempelajari ilmu fikih yaitu hukumnya wajib orang Islam mempelajari Islam atau syarat-syarat Islam. Kemudian yang kedua itu syariah adalah pengawalan atau syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga itu ada bagian terbesar ajaran agama Islam itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ada tujuan hukum Islam. Yang pertama itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan, dan ada memelihara harta. Dari tujuan tersebut bisa dijabarkan bahwasanya satu satu dengan persatu bisa diuraikan bersama-sama atau dijalankan seperti biasanya, kayak semisalnya memelihara agama. Kita sebagai agama Islam, bagaimana cara kita melakukan beribadah. Kemudian memelihara akal. Memelihara akal itu gak mungkin kan orang gila mempunyai agama seperti orang yang berakal sehat, dan sebaliknya dan seterusnya. Kemudian kalau fungsinya hukum Islam itu ada ibadah, kemudian tidak memilih antara agama Islam dengan agama lainnya, jadinya saling melengkapi atau saling saling terkait dalam agama lain dengan agama Islam. Yang nomor 4 itu ada hubungan syariah, fikih, dan hukum Islam. Maksudnya di sini hubungannya antara syariah dan fikih itu sangatlah erat. Karena apa? Syariah itu adalah landasan dari fikih. Nah, kemudian sedangkan kalau fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi kedua-duanya itu antara syariah dan fikih sangatlah erat dalam berhubungannya. Kemudian meskipun syariah dan fikih itu merupakan saling melengkapi satu sama lain, tetapi dengan sisi lain syariah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalau fikih itu adalah pemikiran umat manusia. Ketentuan syariah itu adalah ketentuan terbatas dari firman Allah yang tidak bisa diubah oleh pemikiran manusia. Karena apa? Untuk mencapai tujuan kehidupan manusia yang kelak nanti, dan untuk mengetahui keseluruhannya apa yang dihendaki Allah tentang tingkah laku manusia, tentang karakteristik manusia, syariah itu sudah mengacu kepada syariah, bukan mengacu dalam fikih. Karena syariah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalau fikih itu adalah ketentuan atau pemikiran oleh hasil pemikiran manusia. Dengan kata lain, fikih sama syariah itu kan sangat erat. Tetapi kalau ini hukum Islam itu mempunyai perbedaan yang berbeda. Karena apa? Karena hukum Islam itu bertentangan dengan syariah. Syariah itu bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam itu bertentangan dengan fikih. Fikih bertentangan dengan hukum Islam, syariah atau fikih. Sebaliknya, syariah sama dengan fikih, sama dengan halnya hukum Islam. Kemudian kalau syariah fikih bertentangan dengan hukum Islam. Terus kemudian kalau fikih itu bertentangan dengan syariah sama dengan hukum Islam. Kemudian yang terakhir yang saya akan bahas itu ada perbedaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Nah, dari pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam itulah sangat berbeda dan sangatlah erat. Tadi yang saya sudah jelaskan bahwasanya itu syariah dan fikih itu sama-sama memiliki kesamaan. Tetapi keduanya itu memiliki karakter masing-masing yang berbeda. Nah, kalau fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Tetapi kalau hukum Islam itu adalah bersumber dari Al-Quran
dan hadis atau sunnah Rasul seperti itu. Dan sekian dari pembahasan materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya belum menguasai materi apa yang saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Semoga kedepannya saya lebih menguasai materi apa yang saya tadi sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi pendengar atau yang mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, sedikit demi sedikit materinya. Lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.